Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Baik ikhwah, mari kita lanjutkan bahasan kita yang kemarin mengenal asal muasal atau sumber atau penyebab gangguan jin. Kemarin alhamdulillah kita bahas salah satu penyebab gangguan jin adalah karena faktor lemahnya hati. Kemudian ada jin nasab atau jin keturunan. Dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan mengenal penyebab gangguan jin. Salah satunya itu karena faktor jin yang diundang atau ritual-ritual khusus atau riyadhah khusus. Sudah menjadi qudrat manusia bahwa seseorang di mata orang lain pasti ingin lebih, ingin dipuji, ingin serba wah. Dan itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, bahwa senantiasa bahwa kita mengingat akhirat, bahwa kita harus selalu mengingat kematian, bahwa hidup ini sementara. Maka ada orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang banyak. Ada orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kedudukan dan pangkat, bahkan penghormatan dari manusia. Bahkan ada pula orang-orang yang Allah beri kelebihan melalui paras yang indah, baik itu cantik atau tampan. Nah, dan ketiga sumber ini, ketiga alasan inilah banyak orang yang ingin meraihnya. Apakah itu kekayaan dunia, apakah itu pangkat kedudukan, penghormatan manusia, atau pandangan mulia manusia kepadanya, atau rupa yang indah, paras yang cantik. Sebetulnya kalau kita gali, tiga sendi inilah yang menjadi sumber seseorang menjadi sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia yang lainnya. Maka berwaspadalah. Banyak manusia, banyak orang yang ingin meraihnya dengan cara yang instan dan mudah. Maka mereka mendatangi para dukun-dukun, para paranormal, bahkan orang-orang pintar, bagaimana cara mereka agar salah satu atau ketiganya mereka miliki dengan cara yang instan tanpa harus berpayah-payah atau menerima keadaan. Seperti misalkan seorang ingin disukai banyak orang, maka orang tersebut mendatangi seorang dukun dan dipasanglah susuk, dipasanglah diberilah amalan-amalan agar orang melihat dirinya semenarik mungkin, tertarik, asihan atau pelet. Ada orang yang ingin disegani, disegani orang takut kepadanya, bahkan segan kepadanya. Maka dia mengamalkan beberapa wirid atau ritual tertentu sehingga orang-orang segan kepadanya. Bahkan tidak sedikit orang yang ingin kaya mendadak, bukan dengan jalan tijarah atau usaha, tapi dengan cara ritual tertentu seperti melipat gandakan uang, atau misalkan ngipri atau muja bahasa ininya. Bagaimana cara mendatangkan uang dengan cepat tanpa harus bersusah payah bekerja keras atau berniaga. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka mari sedikit demi sedikit kita bongkar, karena ini merupakan salah satu dari beberapa sumber gangguan jin. Nah, gangguan jin yang sering kami hadapi, yang sering kami tangani. Jin khodam ini, kembali tadi, jin khodam ini dia bersumber dari ritual-ritual tertentu, dari amalan-amalan yang pada hakikatnya amalan tersebut adalah amalan pengundang jin. Walaupun dia berbalut agama, walaupun dia berbalut ritual-ritual seolah-olah amalan ibadah. Misalkan
seseorang mendatangi uh, katakanlah pesantren atau misalkan diustadkan di kampung tersebut, dan sang ustad memberikan sebuah amalan, amalkan ini 10.000 kali, 20.000 kali, atau sekian ratus ribu kali satu malam, baca sampai pagi. Nah, maka yang dipanggil ini walaupun lafaznya itu lafaz jalalah atau misalkan lafaz Allah atau ada dalam Al-Quran, maka sesungguhnya kita harus berhati-hati. Hati-hati kenapa? Karena di sana ada niat yang menyimpang dan setan sangat suka dengan ini. Kalaulah saja niatnya karena Allah Ta'ala, pasti berat mengamalkannya. Tapi karena niatnya ini untuk dunia, maka setan pun ikut mendengar dan ikut mengijabah. Semisalkan begini, kami pernah meruqyah seorang remaja di Bandung. Dia pengamal Asmaul Husna, mohon maaf. Asmaul Husna yang dibacanya adalah Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar. Dan ketika kami bacakan ayat Quran di suatu daurah khusus pelatihan ruqyah, anak muda ini menjerit dan meraung kepanasan. Lantas kami bertanya, kamu punya amalan apa? Atau kamu punya keturunan barangkali orang pintar atau bagaimana? Dia masih geleng-geleng kepala. Kami bacakan ayat ruqyah lagi dan panas dan akhirnya nyerup. Berkata, ampun si jin ini. Kami tanya, siapa nama kamu? Namanya Jabar rupanya. Jabar, kok bisa? Oh. Di kata jinnya, saya lagi anteng ya, diam ya. Dia anak ini memanggil-manggil saya ya. Saya masuk ke dalam jasad ini dan saya membantu apa yang dia inginkan. Nah, itulah sekilasnya bagaimana jin yang bernama Jabar dipanggil dan masuk ke dalamnya, sehingga jin ini memainkan peranan penting di dalam kehidupan anak muda ini. Dia mempengaruhi sikap dan pergaulan, kata-kata kasar. Dan memang setelah kami tanya, dari mana kamu dapatkan lafaz ini? Saya beli di buku mujarobat yang ada di pasar, katanya, di toko buku. Diamalkan, katanya, kalau misalkan kita mengamalkan kenapa dia Jabar, ya Jabar, ya Jabar, kita akan gagah dan orang akan segan. Memang simaknya itu gagah segan. Nah, dia baca sekian ribu kali setiap malam, dan alhasil jin yang bernama Jabar masuk ke dalam. Itulah, kita harus berwaspada terhadap amalan-amalan yang di luar sunnah, terutama amalan-amalan yang hasil modifikasi atau hasil inovasi. Apalagi kalau misalkan amalan tersebut berasal dari buku-buku yang dijual di pasaran bebas. Ada banyak kitab yang menjelaskan yang seolah-olah berkedok kitab pesantrenan, tapi dia berisi kitab-kitab sihir. Di antaranya ada kitab Al-Awfaq, ada kitab kalau tidak salah Syamsul Ma'arif, ada juga kitab yang lain, banyak sekali referensinya. Ini kalau digali, di sana diajarkan bagaimana cara memanggil jin, bagaimana cara kayak cepat, bagaimana cara mengalih ilmu laduni, bagaimana cara mengejar ilmu saifi air, saifi api, saifi angin, segala macam. Nah, bagaimana cara belajar tanpa berguru, langsung dia pandai, sebut ilmu laduni. Naudzubillah, yang masuk nanti bukan ilmu atau hikmah, tapi yang masuk adalah jin. Naudzubillah. Dan banyak di antara yang kami dapati orang-orang yang hilang ingatan, yang berubah menjadi gila. Mungkin anggapan mereka orang-orang tasawuf ini orang majdub, orang yang level keimanannya sudah sampai ke tingkat majdub atau makam gila gitu sebutnya, makam gila, orang yang sudah sangat cinta. Tapi kalau menurut kami itu bukan gila, tapi jin yang masuk dan menguasai dirinya, sehingga apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan adalah keinginan si jin sendiri masuk, dan akalnya pun hilang. Naudzubillah. Ini bisa kita obati dengan cara bertahap, mulai dari kita gunduli dulu rambutnya dan bekam di atas umul bugith, di atas kepala, kemudian kita mandikan, dan setelah bisa diajak ngobrol baru kita ruqyah pelan-pelan. Nah, itu dia bertahap,
karena tidak mungkin amalan yang diamalkan sekian puluh tahun di ruqyah dikeluarkan, nah khodam yang ada dalam tubuhnya dikeluarkan hanya dalam waktu beberapa menit saja, atau setengah jam atau 1 jam. Ada butuh proses, terutama kesiapan pasien, kesiapan pasien untuk hijrah dan sembuh. Nah, itu sangat diperlukan. Karena sebetulnya ruqyah ini adalah kerjasama sebetulnya. Kita tidak mungkin, bahkan guru saya waktu pertama kali belajar ruqyah, dia menyarankan jangan pernah kamu meruqyah seorang yang tidak mau diruqyah. Sekali lagi, jangan pernah kalian meruqyah seseorang yang memang menolak dalam hatinya akan ruqyah ini. Mungkin menganggap ruqyah ini bid'ah atau sesat, atau mungkin menganggap ruqyah ini apalah alternatif atau bagaimana. Bahkan mereka sebagian mengatakan bahwa ruqyah ini menghilangkan tawakal, bahwa ruqyah ini menyebabkan kita tidak masuk surga tanpa hisab. Nah, itu dia. Banyak dan lain sebagainya. Dan terutama di kalangan orang-orang yang membenci dakwah tauhid ini. Maka saran kami, saran guru-guru kami, jangan pernah meruqyah orang yang tidak mau diruqyah. Karena ruqyah ini kerjasama. Ketika kita tawarkan kesembuhan melalui konsep Qur'ani kepada pasien, maka tawarkanlah, ayo, insya Allah saya bisa bantu, kita bisa bantu. Bismillah, mudah-mudahan kita berdoa bersama, siapa yang paling ijabah doanya, mudah-mudahan terijabah. Saya bacakan ayat Quran, antum mendengarkan misalkan. Dan mohon setelah ini, setelah prosesi ruqyah ini, ayo ikuti saran-saran dari kita. Jadi perlu adanya kerjasama antara pasien dengan peruqyah, antara roqi dengan marqi. Nah, jadi tidak ada istilahnya coba-coba, tidak ada coba di ruqyah. Nah, itu dia. Hanya perbuatan sia-sia saja dan buang-buang waktu, buang-buang energi dan buang-buang tenaga. Dan kalau misalkan orang yang hanya sekedar coba-coba, atau misalkan hanya sekedar ingin tahu, jelaskan apa adanya. Nah, kalau misalkan orang yang ingin sembuh, jalan segala macam cara, dia bagaimana cara untuk sembuh pasti dicari. Orang kalau udah mau sembuh datangi dukun minta syarat untuk menyediain kepala kerbau, dia mau pasti. Kamu siapin kepala kerbau, mau dia. Orang kalau udah putus asa, cari kesana kesini pengobatan, ke rumah sakit sudah mentok, nyari, datangi dukun, kata dukun kamu harus ritual di Gunung Anu dan bersemedi sekian hari tanpa makan tanpa minum, mau dia karena udah putus asa. Atau orang yang kalau udah putus asa dengan urusan dunia karena mungkin kemiskinan yang melandanya, atau mungkin dia dihina habis-habisan, atau mungkin dia ditolak cintanya, maka apa yang dikasarankan oleh dukun pasti dia ikuti, apapun itu. Itulah ikhwah, kesempatan kita untuk berdakwah tauhid ini. Kita tawarkan konsep Islami, kita tawarkan konsep nubuwah. Maka ketika seorang datang dan putus asa, kita tawarkan, ayolah, insya Allah kita ini bersaudara dan antum adalah sahabat kami bantu insya Allah, asal syarat-syaratnya ikuti. Apa syaratnya? Syaratnya jalankan syariat ini. Apa itu? Itu harus tepat waktu sholat, kalau laki-laki berjamaah, juga jaga zikir pagi dan petang, awas baca doa sebelum tidur, dan wudhu dulu sebelum tidur, sholat 2 rakaat. Biasakan baca Al-Baqarah sebagai ruqyah mandiri dan lain sebagainya. Itu amalan-amalan bentengnya. Maka ketika mereka sakit-sakitan terus tanpa ada perubahan penyembuhan, sebetulnya tujuan utama kita adalah itu, menyehatkan kembali akidahnya, menghidupkan kembali hatinya, bukan kesembuhannya. Bukan langsung sembuh langsung meninggalkan apa yang harus mereka laksanakan, tapi mereka berubah total dari mulai tadinya zulumati ila nur, kegelapan menuju cahaya. Yang tadinya jauh dari Allah mendekati Allah, yang tadinya jauh dari orang tua, sukhtul walidain, maka dia jadi birrul walidain. Yang tadinya orang yang preman, dia menjadi ahli iman. Nah, itulah tujuan kita menawarkan dakwah ruqyah ini. Maka ajarkan ruqyah ini, ruqyah orang sebanyak mungkin, insya Allah Allah tambahkan
Man amila bima alima warasatullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang sudah dia ketahui, warasatullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan mewariskan kepadanya ilmu-ilmu yang belum dia ketahui, apapun itu. Ditambahkan lagi ilmunya, dibagi lagi, tambahkan lagi, dibagi lagi, tambahkan lagi, sampai di level tertentu orang, masya Allah, inilah ilmu yang Allah janjikan ketika disebarkan. Itulah dia. Maka ada sebagian peruqyah yang menyatakan bahwa kalau misalkan ruqyah sekali, terus minggu depan minta ruqyah lagi, minggu depannya lagi sakit lagi, minta ruqyah lagi, itulah yang dikatakan dengan ruqyah yang gagal. Harusnya sekali ruqyah, selanjutnya ajarkan ruqyah mandiri, dan dia di minggu depan dan minggu seterusnya terlihat perubahannya. Masya Allah, itulah ruqyah yang berhasil. Walaupun dalam keadaan sakit, tapi dari segi akidah, dari segi sunnah, dari segi amalan-amalan, dia sudah berubah total. Dia sudah jadi pribadi yang lain yang sangat baik sekarang. Nah, itulah dia hakikat penyembuhan melalui Quran ini. Kembali tadi ke bahasan jin yang diundang, atau kita sebut jin khodam. Ini banyak tujuannya. Di antaranya bisa untuk perlindungan diri, untuk juga perlindungan diri baik dia atau tenaga dalam, atau kekebalan, atau pukulan jarak jauh, atau kekuatan badan, atau mungkin seorang yang musiki tentara, dia harus diisi dulu pasang susuk. Nah, itu dia. Yang dimasukkan adalah jin, syaitan dari kaum jin. Ada yang bertanya di grup ini, apakah ada jin muslim, jin kafir, dan jin munafik? Terus yang dimasukkan ke dalam tubuh jin muslim adakah? Ada. Jin pun sama seperti kita, beras dan berkasta-kasta, beranak pinak, beristri, dan beragama. Ada antum bisa lihat di surat Al-Jin, mereka ada yang ingkar, ada yang iman. Maka ada sebagian golongan laki-laki dari golongan manusia meminta pertolongan dari laki-laki golongan jin. Apa kata dalam Quran? Fazaduhum rahaqa. Mereka bukan menambah ketaatan, tapi malah menambah kesesatan. Naudzubillah. Ada juga tujuan mereka mempelajari ilmu-ilmu ini untuk mempertajam intuisi. Manusia belajar ilmu kewaskitaan, indera keenam, kata mereka. Atau untuk menjadi pribadi yang karismatik, berwibawa, disegani, atau bahkan dengan cara yang sangat halus untuk menolong orang lain, atau menjadi guru pengobatan alternatif, atau guru spiritual. Ada yang seperti itu tujuannya. Atau ada yang untuk meningkatkan rezeki, katanya, kalau ada punya rezeki, saya mau bangun masjid, saya mau sumbang ke pesantren. Ada seperti itu. Ada yang mempelajari ilmu ini untuk mengejar karomah. Ada. Masya Allah. Maka berhati-hatilah dari prosesnya. Kita ditugaskan hanya untuk beribadah. Adapun efek baiknya, atau misalkan adapun pemberian dari Allah berupa itu karomah, untuk kemuliaan dari Allah, itu hadiah, anggaplah hadiah. Sama seperti kita membuat pematang sawah, tujuan kita adalah menggarap sawah, membuat pematang sawah. Adapun nanti ketika membuat pematang sawah tersebut kita menemukan belut, ambil belutnya. Ada ikannya ambil. Ada kangkung, ambil kangkungnya. Itu halal. Jadi tujuannya bukan mencari belut dengan mengacak-acak sawah. Akhirnya pematang sawah tidak jadi, belut pun tidak dapat, yang ada hanya marah-marah. Naudzubillah madaratan. Kembali tadi ke bahasan jin yang diundang, atau kita sebut jin khodam. Ini banyak tujuannya. Di antaranya bisa untuk perlindungan diri, untuk juga perlindungan diri baik dia atau tenaga dalam, atau kekebalan, atau pukulan jarak jauh, atau kekuatan badan, atau mungkin seorang yang musiki tentara, dia harus diisi dulu pasang susuk. Nah, itu dia. Yang dimasukkan adalah jin,
syaitan dari kalangan jin. Ada yang bertanya di grup ini, apakah ada jin muslim, jin kafir, dan jin munafik? Terus yang dimasukkan ke dalam tubuh jin muslim adakah? Ada. Jin pun sama seperti kita, beras dan berkasta-kasta, beranak pinak, beristri dan beragama. Ada apa namanya? Antum bisa lihat di surat Al-Jin. Mereka ada yang ingkar, ada yang iman. Maka apa namanya? Ada sebagian golongan laki-laki dari golongan manusia meminta pertolongan dari laki-laki golongan jin. Apa kata dalam Quran? Fazaduhum rahaqa. Mereka bukan menambah ketaatan tapi malah menambah kesesatan. Naudzubillah. Ada juga tujuan mereka mempelajari ilmu-ilmu ini untuk mempertajam intuisi. Manusia belajar ilmu kewaskitaan, indera keenam kata mereka. Atau untuk menjadi pribadi yang karismatik, berwibawa, disegani, atau bahkan dengan cara yang sangat halus untuk menolong orang lain atau menjadi guru pengobatan alternatif atau guru spiritual. Ada yang seperti itu tujuannya. Atau ada yang untuk meningkatkan rezeki katanya, kalau ada bangun rezeki saya mau bangun masjid, saya mau sumbang ke pesantren, ada seperti itu. Ada yang mempelajari ilmu ini untuk mengejar karomah, ada. Masya Allah. Maka berhati-hatilah dari prosesnya. Kita ditugaskan hanya untuk beribadah. Adapun efek baiknya atau misalkan adapun pemberian dari Allah berupa itu karomah untuk kemuliaan dari Allah, itu apa namanya, hadiah, anggaplah hadiah. Sama seperti kita membuat pematang sawah, tujuan kita adalah menggarap sawah, membuat pematang sawah. Adapun nanti ketika membuat pematang sawah tersebut kita menemukan belut, ambil belutnya. Ada ikan, ikannya ambil. Ada kangkung, ambil kangkungnya. Itu halal. Jadi tujuannya bukan mencari belut dengan mengacak-ngacak sawah. Akhirnya apa namanya, pematang sawah tidak jadi, belut pun tidak dapat, yang ada hanya marah-marah. Naudzubillah madharatan. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Banyak sekali khodam ini masuk ke dalam tubuh, bisa diisi atau apa namanya, dituliskan rajah di belakang punggung melalui bacaan-bacaan tertentu, atau sebutnya bahasanya transfer energi, atau mengaktifkan titik energi tubuh, rajah badan, minum air isian, minum air gotri, atau minum apa namanya, air mantra. Ini dimasukkan ke dalam tubuh tanpa ritual oleh yang nanti ditempati jinnya, atau dengan cara ditebus dengan ritual puasa. Bisa juga ritual puasa budaya, seperti misalkan puasa-puasa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, puasa mati geni, puasa muti, puasa niis, puasa tidak bernyawa, puasa apa namanya, ngeblank dan lain sebagainya. Bisa juga dengan ritual-ritual atau wirid-wirid yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Wirid yang mengisi sunnah, walaupun bentuknya seperti wirid-wirid yang seolah islami. Misalkan ngambil dari Quran beberapa ayat, lalu ayat ini diamalkan, dibacakan sekian puluh ribu kali, sekian ribu kali, terus setiap 100 kali setelah sholat, dibacakan, dan otomatis ada khodam yang masuk. Ada juga dengan cara merendam diri di sungai. Nah, ini wiridnya. Atau seseorang yang dipakaikan rajahan, azimat, atau misalkan aufak, batu akik, atau kulit harimau yang diisi, atau kulit menjangan, atau baju rompi yang diisi apa namanya, yang ada raja-rajanya. Ini untuk apa ini? Untuk kekebalan. Ini dia berupa benda yang dibawa oleh yang nantinya orang tersebut otomatis ketika diruqyah dia berefek. Orang yang memakai jimat atau misalkan sapu tangan, atau buasel, atau mungkin benda-benda seperti batu akik, keris kecil dan lain sebagainya, dia berpengaruh. Ada khodam yang masuk ke dalam tubuhnya,
dan dia berefek ketika benda tersebut dibawa. Mungkin pas begitu emosi naik, dia masuk dan kekuatan itu ada, seperti ada. Ada juga yang mendapatkan khodam ini dengan cara menjalani latihan olah metafisika seperti latihan pernapasan, penghimpunan energi alam, meditasi cakra, latihan kultivasi, gerakan menghimpun energi alam dan lain-lain. Misalkan seperti aliran-aliran Mahatma, aliran tapak suci, aliran-aliran pernapasan lah, tetada, teknik tenaga dalam. Dia bahasanya itu mereka menyatakan bahwa ini dari alam, bukan dari jin. Nah, kita bisa buktikan, kita bisa bacakan ayat-ayat Al-Quran di dekat telinganya orang yang punya kekuatan ini, dan lihat reaksinya. Sentuh di area antara ulu hati dan perut, pusar dan ulu hati, karena mereka tempatnya di sana antara ulu hati dan pusar. Bacakan sambil disentuh dengan telapak tangan area tersebut. Bacakan ayat-ayat ruqyah yang standar, misalkan ayat kursi, dengan perlahan di dekat telinganya, lalu lihat reaksinya. Kita yang suruh mereka, coba bapak atau ibu, bapak dengarkan ayat Quran ini, bagaimana reaksinya. Biasanya bergetar tenaga dalam tuh. Jadi titik lemah mereka di ulu hati bawah, antara ulu hati dan pusar. Bacakan mulai dari muqaddimah ruqyah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Lalu bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli syarri nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfik, bismillahi arqiq. Bacakan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berlanjut ke Al-Baqarah 1-5, lalu Al-Baqarah 102, lalu ayat kursi, dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Lalu lihat reaksinya. Biasanya mereka yang mempunyai atau mendalami ilmu seperti ini, pernapasan, akan bergetar hebat. Bismillah, insyaallah. Antum bisa coba langsung dan praktekkan. Jangan takut, jangan ragu. Kita dakwahkan ilmu ruqyah dan tauhid ini insyaallah. Dan selamatkan banyak jiwa, selamatkan banyak akidah saudara-saudara kita insyaallah.